Oke, teman-teman kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat dan materinya namanya adalah inversion. Inversi ini adalah pembalikan posisi kalimat ya, teman-teman. Jadi kalau normalnya kalimat itu kan urutannya subjek dulu baru predikat. Nah, tapi kalau di soal atau di kasus soal inversi ini nanti itu dibalik, ada bentuk kalimat itu yang predikat dulu baru subjek. Nah, biasanya, inversi ini di keseharian, di bahasa Inggris sehari-hari itu dipakainya di kalimat tanya, teman-teman. Jadi contoh kalimat inversi ini dipakainya di kalimat tanya. Contoh misalnya saya ingin bertanya, "Apakah kamu lapar?" Bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? "Apakah kamu lapar?" Are you hungry? That's right, "Are you hungry?" Nice. Nah, "Are you hungry?" itu adalah jenis, contoh kalimat inversi, teman-teman. Kalau diperhatikan, di situ predikatnya datang dulu sebelum subjek. Jadi ada predikat are, ya kan, baru subjeknya yaitu you, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk inversi. Jadi caranya menginversi itu, kita harus melihat dulu predikatnya berupa kata kerja apa. Oke, kalau predikatnya itu berupa to be yang berdiri sendiri ya, teman-teman tanpa auxiliary lain. Contohnya di sini is, kalimatnya berbunyi Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Lucas Pacioli merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, nanti kalau kita inversi, is ini langsung pindah ke sebelumnya subjek. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Tanda tanya. Apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Nah, jadi kalau predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain, artinya dia langsung dipindah ke sebelumnya subjek ya. Kemudian kalau predikatnya itu verb tunggal, teman-teman. Verb tunggal itu verb satu, kemudian verb SIS, kemudian verb 2. Verb tunggal itu dinamai verb tunggal karena dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, kalau ada teman-teman menemukan predikat verb tunggal ini, nanti kalau diinversi, contohnya kata invented ya, di sini, ini verb 2. Nanti kalau diinversi, itu nggak bisa langsung dipindah semua sebelumnya subjek, nggak bisa teman-teman. Beda dengan yang is tadi, kalau is kan langsung bisa dipindah semua sebelumnya subjek. Tapi kalau kata kerjanya punya arti, terutama kata kerja itu butuh objek, itu tidak bisa langsung dipindah sebelumnya subjek, karena nanti subjeknya malah berubah menjadi objek. Nah, terus bagaimana menginversinya? Kita pisahkan auxiliary-nya, teman-teman. Jadi sebenarnya di dalam verb tunggal itu ada auxiliary yang lebur jadi satu. Nah, di dalamnya verb satu itu ada auxiliary do sebenarnya. Di dalamnya verb SIS itu sebenarnya ada auxiliary does. Nah, kemudian di dalamnya verb 2 itu sebenarnya ada auxiliary did. Nah, nanti kalau kita pakai predikat verb satu, verb SIS atau verb 2 ya, yang nggak ada auxiliary sebelumnya ini, yang dia berdiri sendiri seperti ini, itu nanti yang dipindah sebelumnya subjek adalah do atau does atau did-nya. Tergantung verb satu, verb SIS atau verb 2. Nah, contohnya ini invented karena dia verb 2, nanti kalau diinversi jadinya did Louis Braille invent Braille, a system of reading and writing for the blind? Tanda tanya. Seperti itu. Ya, jadi yang dipindah ke depan itu hanya auxiliary do dash do-nya saja. Nah, kecuali kalau kata kerjanya itu tidak butuh objek, teman-teman. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, itu bisa langsung dipindah sebelumnya subjek, ya. Tapi kalau kata kerjanya butuh objek, jangan langsung dipindah sebelumnya subjek karena nanti subjeknya berubah menjadi objek juga. Jadi nanti tidak ada subjeknya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau predikatnya berupa auxiliary verb yang sudah terpisah, teman-teman. Contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Itu kan predikatnya auxiliary verb yang kelihatan udah terpisah ya. Nah, itu nanti yang kita pindah di sebelumnya subjek itu cukup auxiliary yang paling depan, auxiliary yang pertama kali muncul, ya. Dan hanya hanya boleh memindahkan satu auxiliary saja. Oke, jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, ini tadi adalah caranya menginversi ya, teman-teman. Dilihat predikatnya menggunakan apa. Supaya kita tahu apakah langsung dipindah aja atau harus dipecah dulu auxiliary-nya baru dipindah ke sebelumnya subjek auxiliary-nya atau kita cukup pindahkan auxiliary pertama ke paling depan atau sebelumnya subjek.
Seperti itu. Nah, sayangnya teman-teman, jenis inversi kalimat tanya ini itu tidak dipakai di soal structure TOEFL. Teman-teman nggak akan pernah menemukan soal TOEFL yang asli TS ya, yang berakhiran dengan tanda tanya itu tidak akan pernah. Pasti berakhiran dengan titik. Jadi jenis inversi ini tidak dipakai di soal structure TOEFL. Nah, terus jenis inversi apa aja yang dipakai di soal structure TOEFL? Itu ada 6 penanda, teman-teman. Penanda pertama, ketika ada there. Nah, there ini biasanya orang-orang mengartikannya ada. Oke. Sorry. Selain there ada keterangan tempat atau adverb of place. Kemudian selain adverb of place ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Kemudian ada komparatif atau caranya kita bilang lebih dari, caranya membanding-bandingkan. Kemudian berikutnya ada participle atau verb ing atau verb 3 yang fungsinya jadi adjektif ya, teman-teman. Kemudian ada kalimat pengandaian atau conditional sentence yang menggunakan conjunction if. Nah, jadi ada 6 penanda ini yang menandakan nanti kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek dalam bahasa Inggris. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Kita mulai dari yang there dulu. Nah, there ini sebenarnya dia adalah keterangan ya atau keterangan tempat, biasanya juga bisa diartikan di sana. Nah, tempatnya keterangan itu di belakang. Jadi contohnya yang urut dulu itu adalah subjek predikat ya. A big alligator lives there. Kalau diartikan seekor aligator yang besar hidup di sana atau tinggal di sana. Nah, tapi kalau nanti there ini kita pindah di sebelumnya subjek ya teman-teman atau dipindah paling depan, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Nah, itu nanti yang menentukan jadi inversi. Jadi ketika ada there, pindah di paling depan sebelum subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadi nanti predikat yang memisahkan. Jadinya, there lives a big alligator. Jadi di situ subjeknya tetap a big alligator ya, teman-teman. Predikatnya adalah lives. Contoh nih, ada yang tahu bahasa Inggrisnya ada satu orang atau ada seseorang di dalam kamarmu misalnya. Ada seseorang di dalam kamarmu. Ada yang tahu There's bahasa Inggrisnya? someone in your room. Gimana, Miss? Sorry. There? There's one in your Okay. room. There is someone in your room. Good job. There is someone atau somebody in your room. Good job. Nah, contoh lagi. Misalkan kalau saya ganti seseorangnya menjadi ada 5 orang di dalam kamarmu. Jadi bahasa Inggrisnya gimana? There? Ada yang There tahu? are Good. There are 5 people 5 people in your room. in your room. That's right. Nah, sama-sama menggunakan there di depan sendiri, tapi itu predikatnya beda, teman-teman. Predikatnya yang atas is, predikatnya yang bawah are. Nah, karena subjeknya itu bukan si there itu, teman-teman. Subjeknya adalah setelahnya. Yaitu kalau yang atas subjeknya someone, kalau yang bawah subjeknya adalah 5 people. Jamak ya, makanya pakai are. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan inversi, teman-teman. Jadi penanda pertama itu adalah there. Kalau ada there di sebelumnya subjek terus nggak ada komanya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadi ada bentuk inversi setelahnya. Nah, tapi ada pengecualian ya untuk inversi bagian pertama ini. Oke, pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah ketika subjeknya nanti itu berupa kata ganti, maka inversi ini tidak berlaku, teman-teman. Nah, kata ganti itu contohnya I, you, they, we, he, she, it. Nah, kalau subjeknya ini ya, I, you, they, we, she, it ini, terus kita ada there di paling depan, kita pakai there di paling depan, dan nggak ada koma setelahnya, itu nanti tidak diinversi. Ya, contohnya seperti ini. I work there. Saya bekerja di sana. Ini kalau there dipindah ke depan pun tidak dikasih koma setelahnya, urutannya I work tetap I work, bukan work I atau do I work ya. Jadi tetap kalau there-nya pindah ke depan tidak diinversi, tetap there I work. There you go, bukan there go you ya. Kemudian there we are atau there they are. Misalnya seperti itu. Jadi urutannya tetap subjek dulu baru predikat ketika subjeknya Ayu, Dewi, he, she, it. Seperti itu. Oke, sekarang ke penanda inversi kedua, teman-teman.
Nah, penanda inversi kedua itu adalah keterangan yang keterangan tempat ya atau adverb of place. Jadi hanya keterangan tempat aja. Kalau ada keterangan tempat, pindah di sebelumnya subjek tanpa ada koma, itu nanti dia menjadi penanda inversi. Oke, nah ini yang urut dulu teman-teman. Ketika keterangan tempatnya di belakang itu berarti dia udah di tempat semestinya. Maka urutannya kalimat juga semestinya tetap ya SPOK. Jadi a massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, tapi ada keterangan di dalam palung itu kan keterangan tempat. Kalau dipindah di sebelumnya subjek terus nggak dikasih koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu. Jadi nanti penanda inversi lagi. Jadinya in that trench lives a massive shark. Seperti itu teman-teman. Secara arti sama, hanya beda bentuk aja kalimatnya. Ya. Kemudian penanda ketiga, nah ini yang paling sering saya temui teman-teman di soal ITS. Inversi yang ITS. Nah, yaitu penanda negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Jadi kalau teman-teman menemukan di sebelumnya subjek kok ada penanda negatif adverb, maka itu harus diinversi ya. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, keterangan yang maknanya negatif itu maksudnya bagaimana? Contoh teman-teman. Ada kata seldom, barely, rarely, scarcely, hardly. Biasanya ada ever-nya ya, hardly ever. Artinya semuanya sama, sangat jarang ya atau jarang sekali gitu. Dia adalah keterangan yang maknanya negatif. Nah, kalau dia tempatnya bukan di sebelumnya subjek, maka tidak diinversi. Oke, contohnya ini yang tidak diinversi. I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, tapi kalau seldom ini pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Dia ngambek, teman-teman. Tempatnya diambil. Jadinya nanti, seldom do I have lunch at work. Nah, itu ada auxiliary do baru subjek I. Verb-nya adalah have. Seperti itu. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif, pindah sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, ada lagi teman-teman. Keterangan yang maknanya negatif. Contohnya, keterangan, tapi ada only sebelumnya. Jadi contohnya only in. Misalnya adalah only in Pare can you find kampung Inggris. Misalnya ya, hanya di Pare saja kalian bisa menemukan kampung Inggris. Jadi itu adalah penanda inversi. Contoh lagi ada little, artinya sedikit sekali. Never, tidak pernah. At no time. Nah, at no time itu artinya kalau nggak salah langsung ya teman-teman. Tapi ada no-nya di situ. Not once artinya juga tidak pernah. Nah, kalau ada ini sebelumnya subjek itu nanti jadi penanda inversi juga. Contoh, we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kalau diartikan, kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, ketika hanya di Arktik saja itu pindah sebelumnya subjek nggak ada koma setelahnya, subjek nggak mau ketemu. Nanti jadi auxiliary yang pindah atau tukar tempat dengan auxiliary. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, dibalik di situ teman-teman. Ya. Kemudian berikutnya ada juga under no circumstances sama on no condition artinya sama ya, pokoknya tidak boleh atau pokoknya jangan. In no way artinya tidak mungkin, not only titik-titik but also biasanya ada SP-nya setelahnya ya. Nah, nanti kalau but-nya itu setelahnya ada subjek predikat, artinya but itu menghubungkan 2 SP ya, apalagi sebelumnya ada 1 koma biasanya. Nah, itu nanti berarti kalau harusnya kan di titik-titik itu kan diisi subjek predikat, teman-teman. Nah, tapi karena sebelumnya subjek ada not only, ini dianggap negative adverb, maka dibalik. Jadi predikat dulu, baru subjek. Inversi. Jadi inversinya nanti di sini, di setelahnya not only. Ya. Kemudian ada no sooner than. Nah, contohnya adalah, you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, kalau not ini dipindah ke depan. Nah, sebenarnya not itu kan karena dia menjelaskan kata kerja open ya, teman-teman. Nah, itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus ada auxiliary dan auxiliary itu tempatnya gimana ya? Kalau dia dipindah di paling depan nanti jadi kalimat tanya, bisa dibilang seperti itu. Makanya kalau not menjelaskan predikat, kalau dipindah di paling depan atau sebelumnya subjek, kita carikan kata yang artinya sama. Yaitu under no circumstances atau on no condition. Boleh pilih salah satu, teman-teman.
Contoh saya pakai yang under no circumstances ya. Jadinya under no circumstances should you open the box. Pokoknya kamu jangan membuka kotak itu kalau diartikan sama. Seperti itu. Nah yang terakhir ada nowhere artinya tak ada atau tak dimanapun. Not until ini dia preposisi juga bisa conjunction ya teman-teman. Kalau dia preposisi ya setelahnya harus diikuti kata benda dulu. Kalau dia conjunction setelahnya harus SP urut dulu. Baru nanti setelahnya diikuti PS atau predikat subjek inversi. Seperti itu. Kemudian ada no longer, artinya tidak lagi. Dan yang terakhir ada conjunction nor. Nah, kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar conjunction di hari kedua ya. Nah, ketika kita membahas conjunction fanboys, N-nya itu saya warnai beda. Saya warnai biru sendiri. Yang lain warnanya merah, yang nor itu warnanya biru. Nah, itu ada alasannya teman-teman. Nah, nor itu ada penggunaan uniknya. Yaitu ketika nor ini menghubungkan dua SP, SP setelahnya itu harus diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Tapi itu hanya berlaku untuk conjunction nor ya. Selain conjunction nor tidak boleh diinversi setelahnya. Seperti itu. Nah, untuk contohnya adalah, nah saya pakai yang not until ya. Not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Tidak sampai abad ke-20, Great Sphinx of Giza itu dikeluarkan supaya kelihatan gitu ya, supaya nampak. Karena dia dulu terkubur pasir, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini nggak perlu dihafal, silahkan teman-teman foto dulu. Ya, mungkin sambil mengfoto, sambil atau meng-screenshot, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman, take your time. Nggak ada ya? Baik, sekarang kita lanjut ke penanda keempat, teman-teman. Nah, penanda keempat itu more than, caranya kita bilang lebih dari, ya. Nah, setelahnya than itu boleh kita ikuti kata benda aja boleh, teman-teman. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet. Titik, boleh. Ya, jadi Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, tapi setelahnya than itu, nanti kata bendanya jadi subjek, terus diikuti predikat, nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, predikat setelahnya than ini nanti syaratnya itu harus mengikuti predikat sebelumnya more. Ada predikat apa? Kalau dia to be, maka setelahnya than juga harus to be. Tapi kalau sebelumnya bukan predikat to be, maka jangan pakai yang to be. Ya. Misalkan kalau sebelumnya more itu verb SIS, berarti setelahnya than pakainya does. Kalau misalnya di sebelumnya more itu pakainya have verb 3, ya nanti setelahnya more than ya juga dari pakai keluarganya have. Seperti itu. Nah setelahnya than itu subjek predikatnya juga boleh diinversi teman-teman. Ya jadi untuk penanda nomor 4 itu lebih fleksibel. Ya ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu cuma kata benda setelahnya than yang dibandingkan ya. Atau subjek predikat atau dibalik predikat dulu baru subjek. Jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Misalnya seperti itu. Kemudian penanda kelima, kalau teman-teman menemukan ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya teman-teman. Atau istilahnya di grammar namanya participle phrase. Nah kalau menemukan verb ing atau verb 3 agak panjang, pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu teman-teman. Ya, contoh ini yang urut dulu. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya terletak di antara Cina dan Nepal. Nah itu kalau located sampai Nepal kita pindah sebelumnya subjek Himalaya, terus nggak ada komanya, Himalaya nggak mau ketemu. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah verb ing juga sama teman-teman. Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah nanti lying sampai Nepal itu kita pindah sebelumnya subjek Himalaya, itu nanti Himalaya nggak mau ketemu. Jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Dan penanda terakhir, penanda ke-6. Nah, sebelum saya menjelaskan penanda ke-6, saya ingin memberitahukan ke teman-teman. Nah, selama saya ikut tes yang asli dari ITS, teman-teman, saya belum pernah menemukan jenis soal ini, ya, yaitu inversi yang menggunakan conjunction if. Nah, tapi
Di soal yang prediksi, salah satunya dari lembaga nanti yang dikasihkan ke teman-teman setelah program nanti, itu ada teman-teman soal jenis ini. Ya, itu yang saya bilang kenapa prediksi sama ITS itu lebih gampang ITS yang asli, karena babnya itu cuma sedikit sebenarnya. Nah, kalau yang prediksi-prediksi itu ini ditambah-tambahi seperti itu teman-teman. Oke. Nah, tapi takutnya nanti teman-teman ambil tes yang prediksi, jadi saya merasa perlu memberikan seperti itu. Jadi penandaian versi yang terakhir ini adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence ya teman-teman. Kalimat yang pakai conjunction if. Nah, kalimat pengandaian itu ada 3 tipe. Tipe pertama itu caranya kita membuat rencana di masa depan. Tapi ada syaratnya biasanya ya. Nah, itu namanya future possibility. Jadi bisa terjadi ketika syaratnya terpenuhi. Ya, contohnya seperti ini. Saya akan main ke rumahmu nanti sore. Seandainya tidak hujan. Nah, itu masih bisa terjadi, bisa tidak ya, karena belum tahu, karena masih belum terjadi seperti itu. Nah, nanti cara menentukannya atau cara mengetahuinya itu kalau teman-teman menemukan ada will verb 1. Nah, kalau ada will verb 1, terus if-nya itu kita hapus, if-nya nanti digantikan should ya. Jadi kalau if-nya dihapus diganti jadi should, auxiliary should. Contoh teman-teman yang pakai if dulu ya. I will visit you if the pandemic is over. Nah, itu kalau diartikan, saya akan mengunjungimu nanti seandainya pandeminya sudah selesai. Nah, itu kalau if kita hapus, teman-teman, karena gandengannya will verb 1 ya, berarti pakainya should nanti. Jadinya, I will visit you should the pandemic be over. Seperti itu. Nah, sekarang tipe kedua, teman-teman. Itu tipe pertama, sekarang tipe kedua. Tipe kedua itu namanya present unreal. Caranya kita mengandai-andai sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan. Atau caranya kita menghayal, bisa dibilang seperti itu. Contohnya, jika saya adalah kodok, kamu akan menjadi serangga misalnya ya teman-teman. Kan nggak mungkin saya jadi kodok, terus nggak mungkin juga orang yang saya ajak ngomong jadi serangga gitu kan, udah nggak mungkin. Nah, itu yang dimaksud dengan berkhayal atau caranya mengandai-andai menggunakan conditional tipe kedua. Nah, nanti cara mengenalinya kalau teman-teman menemukan ada would verb 1. Ada would verb 1. Nah, would verb 1 ini nanti kalau teman-teman menemukan would verb 1, terus if-nya nanti dihapus, if-nya diganti jadi were. Oke, contohnya. I would visit you if the pandemic were over. Nah, itu kalau if-nya dihapus, were-nya ini pindah menggantikan if, teman-teman. Jadinya, I would visit you were the pandemic over. Seperti itu. Jadi ada verb dulu, ini bukan auxiliary ya, karena setelahnya nggak ada kata kerja, teman-teman. Ini namanya linking verb. Intinya predikat murni seperti itu. Nah, terus subjeknya adalah the pandemic. Seperti itu. Nah, kemudian kalau setelahnya if itu tidak ada were-nya, teman-teman, contohnya, I would visit you if the pandemic did not persist. Nah, itu kan nggak ada were-nya. Tetap, teman-teman. Kalau ada would verb 1, if-nya dihapus, diganti tetap menjadi were. Nah, nanti setelahnya itu ada kata kerja. Kata kerjanya itu kita rubah menjadi to verb 1. Jadinya, I would visit you were the pandemic not to persist. Alright. Nah, sekarang yang ketiga, tipe ketiga, teman-teman. Nah, kalau tipe kedua tadi caranya kita berkhayal atau berandai-andai yang berkebalikan dengan fakta atau present ya. Nah, untuk tipe ketiga ini dia past unreal. Caranya kita berandai-andai yang berkebalikan dengan lampau. Jadi misalnya contoh yang sering saya pakai ini. Jika saya atau seandainya saja saya kemarin datang ke pernikahanmu, pasti saya dapat iPhone seperti teman-teman yang lain. Nah, berarti kalau saya bilang gitu artinya saya nggak datang ke pernikahanmu, artinya saya nggak dapat iPhone seperti yang lain. Nah, itu adalah jenis seandainya tipe ketiga, teman-teman. Atau past unreal, berkebalikan dengan lampau. Nah, cara mengenalinya nanti ada would have verb 3. Nah, kalau ada would have verb 3, if-nya kita hapus, if-nya nanti diganti jadi had. Oke, contohnya. I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Nah, itu ada would have verb 3, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau if dihapus, had setelahnya if ini nanti akan menggantikan si if. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ke-6 penanda inversi di soal structure TOEFL, entah itu yang asli dari ITS atau yang prediksi.
Ya, jadi saya campur. Siapa tahu teman-teman nanti tesnya ambil yang prediksi seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke contoh soal penerapannya ke latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Caranya sama, teman-teman. Sebentar, di chat sebenarnya, Sir mau minta jelasin. Ya, Miss, yang mana? Jelasinnya apa? Yang real. Maksudnya yang real, yang berkebalikan dengan present ya, yang tipe kedua ya. Yang ini maksudnya yang real if. Maksudnya yang real if itu yang mana, Miss? Yang real if. Oh, tipe kedua ya. Jadi pengandaian tipe kedua, teman-teman, itu caranya kita mengandai-andai yang berkebalikan dengan fakta, yang berkebalikan dengan keadaan semestinya. Ya, misal teman-teman, bulan itu kan benda mati, ya kan? Faktanya kita tahu, semua orang tahu bulan itu kan benda mati, dia nggak bisa ngomong. Nah, terus kita mau bilang gini, jika bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Nah, kan bulan nggak bisa ngomong. Nah, itulah jenis kalimat pengandaian tipe kedua. Jadi kita pakainya kalimat pengandaian tipe kedua. Nah, nanti kalau mau pakai if, itu rumusnya ya, teman-teman. Kalau rumusnya nanti subjek. Nah, nanti predikatnya itu pakainya adalah would verb 1. Ya, kemudian nanti pakai if. Nah, setelah if itu subjek, predikatnya nanti pakainya adalah verb 2 atau pakainya kalau pakai to be ya, to be yang dipakai cuma were, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau diinversi atau caranya menginversi itu, kalau if-nya kita hapus, ya, nanti jadinya subjek, would verb 1. Nah, karena if-nya dihapus, diganti jadi were. Kalau dia pakai were, were-nya pindah gantikan if. Jadinya were, subjek, terus informasi setelahnya subjek. Ya, tapi kalau dia pakai verb 2, tetap teman-teman. If itu diganti tetap jadi were, nanti verb 2-nya kita jadikan to verb 1. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss? Dapat untuk yang ini? Halo? Oke. Kalau yang tipe 1, kalau yang tipe 1 itu caranya kita berjanji, Miss. Caranya kita membuat rencana. Ya, contohnya adalah, nah ini tipe 1 ya. Contohnya adalah, seandainya tahun depan saya lulus misalnya, seandainya tahun depan saya lulus, saya akan mentraktirmu bakso di toko A misalnya. Nah, itu kan belum tahu kita tahun depan bisa terjadi bisa tidak gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan tipe 1. Jadi ada seandainya, ada jika, tapi belum terjadi. Masih bisa terjadi, belum tentu juga terjadi. Jadi bisa terjadi bisa tidak gitu ya. Nah, itu tipe pertama. Nah, kalau tipe pertama itu kalau mau pakai if teman-teman, nanti pakainya subjek, will verb 1 predikatnya ya. Kemudian pakai if, subjek, itu nanti pakainya verb 1 atau verb SIS. Oke. Kalau pakai to be ya tergantung to be-nya is atau am atau are tergantung subjeknya. Intinya present lah di sini. Nah, kalau if-nya dihapus, nanti if-nya diganti menjadi should. Jadi should, subjek. Nah, kata kerja setelahnya itu nanti balik ke verb 1 semuanya. Karena ada auxiliary should. Seperti itu, Miss. Gimana, apakah dapat? Oke. Terus ada pertanyaan Mister, mana tadi? Adverb of place, keterangan tempat ya. Berarti penanda kedua, teman-teman. Nah, keterangan ya, teman-teman, keterangan terutama keterangan tempat itu sebenarnya tempatnya adalah di belakang. Kan kalimat itu kan kalau urut SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangan itu boleh berupa keterangan tempat atau adverb of place. Nah, tapi kalau adverb of place ini pindah sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadi nanti ini diinversi, teman-teman. Predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Ya.
Nah, contohnya yang urut dulu. Contohnya adalah a massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, itu kan ada keterangan tempat di dalam palung itu. Itu kan keterangan tempat. Di mana dia tinggal, di mana hiunya tinggal, di palung itu. Nah, di mana itu adalah pertanyaan yang menanyakan lokasi atau tempat. Nah, nanti jawabannya berupa keterangan tempat seperti itu. Nah, ini keterangan tempat. Kalau dipindah sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Nanti jadinya, in that trench lives a massive shark. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Atau mungkin ada pertanyaan lagi mengenai ini? Minta tolong dicontohkan yang setelah keterangan pakai koma, Sir. Oke, misalnya ya. Nah, ini kita cari di kamus saja, teman-teman, supaya lebih terpercaya ya. Karena kalau saya yang ngasihkan nanti biasanya kata-katanya agak ngelawak dan jelek nanti contohnya. Saya buatkan, saya lihatkan di kamus, teman-teman. Sebentar. Oh ya, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah di kamus ya. Oke, sudah. Thank you. Coba kita cari kata in, preposisi, teman-teman. Nah, kita cari yang in-nya di depan. Misalnya ya, teman-teman. In-nya itu di depan. Nah, contohnya ini. In his speech, Professor Leary praised the work of volunteers. Di dalam ceramahnya atau di dalam pidatonya, koma, Profesor Leary memuji pekerjaan dari para volunteer itu sukarelawan. Nah, contoh pertama ya, Miss. Sorry, saya mute dulu teman-teman. Saya kira tadi mau bertanya. Baik, jadi ini contoh yang keterangan tempat setelahnya ada komanya. Oke. Oke. Kemudian coba cari lagi ya. Cari in yang dia pindah di paling depan. Sebentar teman-teman. Nah, contohnya ini. In all the confusion, koma, it is quite possible. Jadi it is subjek dulu baru predikat. Kenapa? Karena ada koma. Tapi kalau nggak ada komanya nanti jadi penanda inversi, teman-teman. Seperti itu. Ada nggak yang contohnya yang inversi di sini? Coba kita lihat ya, teman-teman. Nggak ada ternyata contohnya yang inversi. Tapi dia memang kalau ditempatkan di depan, keterangan tempat itu jadi inversi, Miss. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Oke. Contoh yang jadi PS. Yang jadi PS yang di PPT tadi, Miss. Yang jadi PS itu kan ini. Lah itu kan kalau di layar teman-teman sudah pindah di PPT belum? Kalau sudah, tolong saya dikasih tahu, teman-teman. Udah ya, thank you. Nah, yang sudah dirubah jadi PS itu yang ini tadi, Miss, yang di PPT tadi. Nah, itu kan ada keterangan tempat, terus ada verb SIS. Verb SIS itu fungsi di kalimat hanya sebagai predikat, Miss. Nah, subjeknya itu adalah a massive shark. Seperti itu. Jadi ini predikat dulu baru subjek. Mister, tolong diulang contoh yang polar bear tadi. Oke, polar bear itu berarti yang negatif ya. Yang negatif adverb. Nah, bagian kedua. Ini, Miss. Gimana pertanyaannya? Jadi kalau intinya gini, ini semuanya sama, teman. Polar bear atau yang bukan polar bear ya, pokoknya di bagian ketiga atau semua inversi itu sebenarnya sama. Kalau ada penanda inversi, kalau penanda inversi nomor 3 itu keterangan yang maknanya negatif. Contohnya keterangan terus ada only di depannya. Ya, contohnya ini only in the article. Terus keterangan ini dipindah ke depan sendiri. Itu nanti menjadi penanda inversi, teman-teman. Jadinya contohnya ya di situ only in the article itu keterangan yang maknanya negatif karena ada only-nya. Kemudian ada auxiliary can, itu auxiliary. Subjeknya adalah we, verb setelah auxiliary-nya adalah find. Seperti.
Gimana, Miss? Gimana? Mohon maaf nggak jelas suaranya. Oh, nggak jadi ya. Saya kira mau bertanya tadi. Nah, kalau dia tempatnya di belakang, jadi gini teman-teman. Kalau we can find ini nanti salah. Karena ada penanda inversi. Ya, kalau we can find salah. Oke. Kecuali kalau keterangan yang maknanya negatif ini tempatnya bukan di paling depan. Yaitu yang di awal tadi. Nah, kalau tempatnya dia di belakang, kan berarti tempat udah bener tuh. Nah, berarti subjek dulu baru predikat. Nah, tapi kalau keterangan yang maknanya negatif ini, kita pindah sebelum subjek di paling depan, itu nanti menjadi penanda inversi. Jadinya seperti ini, teman-teman. Gimana? Makanya dinamakan inversi, teman. Materi kita hari ini namanya inversi ya. Nah, penandanya ada 6 itu. Jadi kalau teman-teman menemukan penanda-penanda itu, atau kita ke contoh soal ya, biar tidak membayangkan aja gitu. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sebenarnya sama. Cari dulu predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ nggak ada predikat, ya kan? Kemudian kalau dilihat apakah ada subjek sebelum titik-titik, nah itu kata benda terikat sama preposisi, menjadi keterangan. Kata benda terikat sama preposisi, menjadi keterangan. Nah, keterangan semua ini tidak bisa jadi subjek. Artinya kita butuh subjek predikat. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah seperti ini atau hampir di belakang sendiri malahan. Nah, kita harus curiga ada apa di sebelumnya. Siapa tahu itu penanda inversi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, kalau kita artikan ya, on the second level of the parking lot, itu artinya di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, pindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Ya, jadi bukan cari yang SP, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Delta. Ya, jawabannya delta. Ya, itu ada predikat are, subjeknya adalah some empty stall. Nah, kalau yang alpha itu ada predikat tapi tidak ada subjek, sama kayak yang bravo. Empty itu artinya kosong, teman-teman. Dia adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi subjek. Kalau kita pilih alpha bravo, nanti kita kehilangan subjek kalimatnya. Jadi nggak boleh, kalimat harus ada subjeknya, ya. Kalau yang Charlie itu urut subjek dulu baru predikat, tidak bisa karena ada penanda inversi di depan tadi. Seperti itu. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Kalau diartikan, di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong atau beberapa tempat kosong. Seperti itu. Cara lagi sama, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di situ ada stop. Bisa saja dia verb 2, predikat ya kalau verb 2, bisa saja dia verb 3, bukan predikat. Nah, gimana kita bisa tahu itu apakah verb 2 atau verb 3? Nah, ini caranya beda, teman-teman, ya, dengan yang kita pelajari kemarin. Kenapa kok beda? Karena stop itu punya 2 arti. Stop itu bisa arti berhenti. Berhenti itu dia kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Stop juga bisa artinya menghentikan. Dia butuh objek. Nah, otomatis cara yang kemarin yang kita pelajari hari ketiga itu nggak bisa dipakai untuk menentukan ini. Nah, terus gimana cara menentukannya? Kita lihat di pilihan ganda, ada auxiliary-nya atau enggak. Ya kan di soal belum ada predikat, teman-teman. Oke, berarti kemungkinan ini bisa predikat, bisa tidak. Nah, supaya tahu ini verb 2 atau verb 3, kita lihat di pilihan ganda ada auxiliary atau tidak. Nah, di pilihan ganda itu ada auxiliary semua, teman-teman. Nah, verb 2 itu tidak mungkin ketemu auxiliary. Nggak boleh gandeng auxiliary di predikat. Berarti ini verb 3 bukan verb 2, teman-teman. Ya. Nah, berarti di sini kita punya verb 3, tapi dia harus ada to be supaya bisa jadi predikat. Dia kan pasif ya kan? Harus ada to be sebagai predikat, biar jadi predikat. Dan kita belum punya subjek di situ. Kalau kita lihat di sebelum titik-titik, tidak ada kata benda yang lepas tanpa preposisi. Situations itu kata benda, tapi dia ketabrak preposisi in, dia menjadi keterangan waktu tapi ini ya, dalam situasi yang berbahaya. Nah, itu keterangan waktu. Tapi karena ada only-nya, teman-teman,
itu menjadi keterangan waktu yang negatif. Nah, jadi masuk ke penanda inversi nomor 3, negative adverb. Only in extremely dangerous situations. Nah, maka cari yang bukan subjek auxiliary, tapi yang auxiliary subject. Dan diingat-ingat ya, yang tadi teman-teman caranya menginversi itu, kalau predikatnya auxiliary verb, hanya auxiliary yang paling depan yang bisa dipindah sebelumnya subjek. Nggak boleh semua auxiliary pindah sebelumnya subjek, nggak bisa. Jadi cukup satu saja auxiliary, yaitu auxiliary yang muncul pertama kali. Nah, kira-kira berarti jawabannya yang mana di pilihan ganda? Delta. Ya, that's right. The answer is delta. Ya, di situ ada auxiliary will, kemudian diikuti subject the printing presses, kemudian diikuti auxiliary lagi be, teman-teman. Verb-nya adalah stopped. Nah, nanti kalau dibaca only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Kalau diartikan hanya dalam keadaan yang sangat berbahaya saja mesin cetak itu akan dihentikan. Nah, kalau yang alpha itu salahnya karena kedua auxiliary-nya pindah semua sebelumnya subjek. Nggak bisa, teman-teman. Ya, hanya bisa satu auxiliary saja yang pindah sebelumnya subjek. Kalau yang bravo di situ tidak diinversi, jadi nggak bisa ya. Harusnya diinversi karena ada penanda inversi di situ. Kalau yang Charlie ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikat cuma satu di kalimat. Jadi begini Kasar, kalau ada inversi, lalu ada koma, maka SP. Gini, inversi itu bentuk kalimat, Miss. Jadi kalau kalimat kan biasanya normalnya subjek predikat. Nah, yang dinamakan inversi itu adalah proses pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, itu yang dinamakan dengan inversi. Nah, terus kapan kita membalik subjek menjadi predikat? Itu ada 6 penanda inversi sebelumnya. Jadi di sini nanti ada 6 kemungkinan yang kita pelajari hari ini tadi. Seperti itu. Nah, kalau nggak ada koma setelahnya, maka diinversi. Tapi kalau ada koma, jangan diinversi. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, maaf Sir, boleh dijelaskan lagi kenapa yang B salah? Karena yang B itu tidak diinversi, Miss. Tidak bisa. Sedangkan di depan sebelum titik-titik itu ada only in extremely dangerous situation. Teman-teman boleh cek di yang tadi saya minta untuk difoto atau di screenshot. Ya, yaitu penanda inversi nomor 3, lebih tepatnya yang baris kedua, di baris kedua sini. Kan tadi ada yang sini, ada yang sini. Nah, ini yang paling atas itu only in, only for, only at, dan seterusnya. Jadi kalau ada keterangan, ketambahan only sebelumnya itu menjadi keterangan yang maknanya negatif. Dan kalau dia pindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Ya, keterangan yang maknanya negatif, pindah sebelumnya subjek tanpa koma sebelumnya, maka itu jadi penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Nah, inversi itu apa? Inversi itu dibalik, jadi bukan subjek predikat. Contohnya yang bravo ya, bravo ini salah karena nggak dibalik, karena dia urut. Ya, sedangkan di soal ada penanda inversi. Jadi harusnya inversi. Jadi predikat dulu, baru subjek. Seperti itu, Miss. Gimana dapetnya, Miss? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh, Miss? Suaranya kecil sekali, Miss. Boleh agak, ya? Yang itu kan only in externally dangerous situation kan dia auxiliary, jadinya predicate subject. Terus itu kan will-nya itu dengan pasangannya ketiga kan? Sebentar, Miss. Sebentar, suaranya atau hanya di saya? Soalnya suaranya Miss ini saya nggak bisa mendengar dengan jelas. Oh bentar, aku ketik aja ya Sir. Boleh Miss, tolong diketik ya, karena suaranya saya nggak bisa mendengar apapun Miss, kecil banget. Mister boleh dijelaskan lagi subjek, predikat, objek, dan gimana ya? Kapan syarat predikat ada di depan? Itu materi kita hari ini, Mister. Jadi kalau Mister pertanyaannya boleh dijelaskan lagi syarat predikat atau saya kasih ini aja ya, gambaran sedikit aja gitu ya. Karena itu materi seluruhnya hari ini, teman-teman.
Jadi pertanyaannya kayak, Mister boleh dijelaskan dari awal materi hari ini. Waduh, kita nggak punya waktu banyak seperti itu. Tapi nggak apa-apa, untuk sekilas ya, saya jelaskan sekilas. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kan kalimat itu kan wajib urutannya SP. Kalau ada objek ya dikasih objek. Kalau mau dikasih keterangan nggak apa-apa. Tapi yang wajib ada SP ini, subjek dulu baru predikat. Nah, apa yang bisa jadi subjek apa, yang bisa jadi predikat ada apa, itu di hari ke-1 udah kita bahas. Kemudian, kapan kita membalik predikat dulu baru subjek? Ketika sebelumnya subjek, sebelumnya titik-titik nanti, itu ada penanda inversi. Nah, penanda inversi itu ada 6. Ya, yang pertama ketika ada there, nggak ada koma setelahnya. Kemudian yang kedua, keterangan tempat. Yang ketiga yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi, itu yang paling sering keluar di soal ITS ya. Namanya adalah keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb. Yang keempat, di setelahnya kata more than. Jadi setelahnya than itu nggak apa-apa diinversi. Yang kelima, itu ada verb ing atau verb 3, atau istilahnya participle phrase ya, agak panjang, dipindah sebelumnya subjek, dan nggak ada koma setelahnya. Dan yang terakhir, ketika kalimat pengandaian, kalau conjunction if-nya itu kita hapus. Seperti itu, Mister. Jadi ada 6 penanda ini. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di soal, titik-titiknya di tengah kalimat dan kita butuh subjek predikat, pastikan dulu kenapa kok subjeknya ada di tengah-tengah. Kan nggak umum atau nggak wajar. Subjek kok tempatnya di tengah. Subjek kan harusnya tempatnya di paling depan. Apalagi sebelumnya titik itu nggak ada kok, sebelumnya titik-titik itu nggak ada koma sama sekali. Nah, berarti kemungkinan besar itu adalah penanda inversi. Nah, kalau teman-teman menemukan penanda inversi, salah satu dari 6 tadi ya, fix itu nanti harus dicarikan yang PS, bukan yang SP. Seperti itu. Jadi kesimpulannya hari ini seperti itu, teman-teman. Kemudian Miss Nimas, will be verb 3 itu dalam bentuk kalimat pasif ya, betul. Karena kalau dengan auxiliary will verb 1 kan ya. Karena kalau dengan auxiliary will setelahnya verb 1, betul, Miss. Jadi will be verb 3 itu kan pasif ya. Karena ada be verb 3-nya di situ. Tapi kalau karena kalau dengan auxiliary will plus verb 1, betul, Miss. Terus pertanyaannya? Atau pertanyaannya itu, Miss. Will be verb 3 itu pasif ya? Betul. Kemudian karena kalau dengan auxiliary will plus verb 1 kan ya? Betul, Miss. Jadi will verb 1, will kan modal. Modal itu gandengannya verb 1. Nah, kalau yang will be verb 3 itu auxiliary-nya ada 2. Ada will sama be. Nggak apa-apa, auxiliary boleh muncul lebih dari 1. Makanya will be. Bukan will is atau will being atau will been ya. Kenapa? Karena setelahnya will itu harus diikuti verb 1. Jadi kalau setelahnya will mau diikuti to be itu harus dipilih yang to be verb 1. Makanya pakainya be. Nah, setelahnya be mau diikuti apa? Bebas, boleh verb 3, boleh verb ing. Kalau pasif ya verb 3, seperti itu, Miss. Hanya memastikan itu, Sir. Tadi aku bingung mikir kalimat aktif soalnya. Nah, kalau kalimat aktif, nggak bisa diartikan nanti, Miss. Jadi kalau menemukan ada be verb 3 itu sudah pasti pasif, Miss. Ada be verb 3, ada be verb 3 itu pasti pasif. Karena bentuk dalam bahasa Inggris, kata kerja pasif, atau caranya kalau di Indonesia itu kita bilang di, itu kalau dalam bahasa Inggris kita be, kemudian verb 3. Seperti itu. Itu kalau predikat ya. Kalau yang bukan predikat itu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Itu bukan predikat tapi juga pasif. Kalau yang predikat itu be verb 3. Contoh nih, dompetku diambil orang misalnya. My wallet has been taken by someone misalnya. Nah, misalnya lagi kalau verb 3 yang bukan predikat ya, contohnya adalah buku yang dipinjam oleh Wawan memiliki cover yang bagus. The book borrowed by Wawan has a good cover atau has good cover seperti itu. Jadi predikatnya di has, borrowed tadi itu verb 3 itu bukan predikat, artinya yang dipinjam. Seperti itu. Itu materi hari ke-3, Miss. Gimana? Apakah menjawab pertanyaannya?
Dapat ya? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum ke contoh terakhir? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, sekarang kita ke contoh terakhir, teman-teman. Nah, musuhnya inversi ini adalah conjunction. Kenapa saya bilang musuhnya inversi? Karena kalau teman-teman menemukan ada conjunction, conjunction itu urutan setelahnya sudah fix, teman-teman. Nggak boleh diinversi, alias harus urut. Jadi urutannya C, S, P. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik, sebelumnya kok conjunction, ini harus diisi dengan subjek predikat. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang mana teman-teman untuk soal ini? Charlie. Ya, that's right. Jawabannya Charlie ya. Nah, yang alpha kenapa salah? Karena diinversi. Ada auxiliary, kemudian subjek, kemudian verb-nya. Itu nanti jadi kalimat tanya, teman-teman. Why did he do it? Itu nanti harus ditutup dengan kata tanya. Tanda tanya maksud saya, bukan kata tanya. Tanda tanya. Sedangkan di soal ini itu bukan tanda tanya, itu tandanya titik. Ya, bisa dibilang kalau teman-teman menemukan kata tanya 5W1H, pasti itu conjunction. Dan setelahnya harus urut kalau di soal structure TOEFL. Karena nggak ada pertanyaan, maksudnya nggak ada yang berakhiran dengan tanda tanya di soal structure TOEFL. Pasti akhirannya titik. Seperti itu. Jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo diinversi juga nggak bisa. Yang delta itu nggak ada subjeknya. Setelah conjunction harus SP. Jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Ini materi kita hari kedua ya. Jadi pengacara tersebut menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Kalau nggak ada, sekarang kita coba ya ke latihan soal. Dicoba dulu seperti biasa, semakin teman-teman sering mencoba, semakin teman-teman nanti hafal atau semakin ngerti rasanya mengerjakan menggunakan yang sudah kita pelajari. Dicoba dulu, salah nggak apa kita belajar, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Boleh jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ nggak ada predikat, teman-teman. Kalimat selalu butuh predikat, maka di titik-titik harus kita carikan predikat. Kita carikan subjeknya dulu, apakah ada? Kata benda the ratification terikat preposisi until menjadi keterangan. Kata benda the 19th Amendment itu terikat sama preposisi of, menjadi keterangan juga. Kata benda tahun 1920 itu juga terikat sama preposisi in, itu menjadi keterangan juga. Nah, berarti kita belum punya kata benda atau kata ganti sebagai subjek. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah kalimat seperti ini, teman-teman wajib curiga, ada apa ini? Kok dia tiba-tiba munculnya di tengah? Nah, maka teman-teman harus cek, apalagi nggak ada koma tuh sebelum titik-titik. Nah, siapa tahu ini penanda inversi. Dan kalau kita lihat di sebelum titik-titik, itu memang ada not until diikuti kata benda. Yang mana ini menjadi penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Ya kan? Nah, berarti bukan cari yang subjek predikat, cari yang predikat dulu, baru subjek. Kita cek satu-satu, teman-teman. Yang alpha, di situ ada subjek women, predikatnya were granted, tapi tidak diinversi, tidak bisa, teman-teman. Kita butuhnya yang inversian. Kalau yang bravo itu ada predikat granted, itu verb 2, tapi tidak ada subjeknya. Loser women itu bukannya subjek kan, dia kata benda. Nggak bisa, teman-teman. Granted itu artinya memberikan, dia butuh objek. Kata benda yang jatuh setelah kata kerja yang butuh objek, itu jadi objek, bukan jadi subjek. Ya, jadi ini objek, teman-teman, bukan subjek. Oke. Nah, otomatis kita kehilangan subjek nanti. Nggak bisa. Kalimat selalu SP, ya, butuh subjek, butuh predikat.
Nah, kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, malah ditambahi conjunction. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Jadi nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary word, subjeknya women, verbnya adalah granted. Nah, nanti kalau dibaca, not until the ratification of the 19th Amendment in 1920 were women granted the right to vote in the United States. Kalau diartikan, tidak sampai pengesahan amandemen ke-19 di tahun 1920, para wanita itu diberikan hak untuk untuk mengikuti pemilu atau memilih presiden di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita butuh predikat ya. Apakah sudah ada subjek? Kita cari subjek dulu. Sebelumnya titik-titik itu adanya keterangan tempat teman-teman. On Maine's Atlantic Coastline. Di garis pantai Atlantiknya Maine, itu nama kota. Nah, berarti kita butuh subjek di sini. Nah, karena ada keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka ini menjadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Ya. Yang alfa ada predikat lies. Lies itu artinya berada ya, dia tidak butuh objek, teman-teman. Nah, kalau ada kata benda yang jatuh setelah kata kerja yang tidak butuh objek, maka itu adalah subjeknya, bukan objeknya. Nah, itu inversi. Jadi kemungkinan alfa bisa. Kita tahan dulu. Oke. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, tapi nggak diinversi, Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ ada predikat lies, tapi nggak ada subjeknya ya, karena around the city of Portland, itu kalau diartikan di sekitar kota Portland, yang mana itu adalah keterangan tempat juga. Nah, keterangan tempat nggak bisa jadi subjek. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu memang diinversi, tapi ada double penanda inversinya. Di soal sudah ada penanda inversi nomor 2, ditambahi penanda inversi nomor 1, nggak bisa teman-teman. Nanti jadi pemborosan. Nggak bisa diartikan juga nanti ya. Jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau diartikan, di garis pantai di garis pantai Atlantiknya Maine, ada kota Portland yang dikenal atas keanekaragaman hayati lautnya yang kaya dan industri perikanan yang penting. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo dan semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek bersama seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja sebagai predikat, tidak ada predikat di situ. Ya, sedangkan kalimat butuh predikat. Nah, sebenarnya soal ini bisa kita jawab dengan cara bab 1, teman-teman. Dengan chapter 1. Nah, kan kita di situ butuh predikat. Eliminasi semua jawaban yang tidak memiliki predikat. Charlie tidak ada kata kerja ya. Throat itu artinya tenggorokan, teman-teman. Delta juga sama, itu juga nggak ada kata kerja. Ya, berarti antara alfa atau Bravo.
Bedanya yang alpha ada conjunction, yang Bravo nggak ada. Nah, apakah kita butuh conjunction? Jawabannya tidak, karena di soal tidak ada predikat lagi, di pilihan A sama B itu predikatnya cuma satu. Kalimat tidak butuh conjunction kalau predikatnya cuma satu. Ya udah jawabannya Bravo, ya kan? Nah, tapi kenapa di situ kok inversi? Atau kenapa di situ sebelumnya is kok ada kata bendanya? Itu bukan subjek, teman-teman, truth-nya itu. Ya, tapi truth-nya itu adalah objek dari preposisi of. Ya kan? Sebenarnya di sini kan kita juga butuh subjek, ya kan? Nah, tapi karena di situ ada verb 3 yang agak panjang, itu penanda inversi nomor 5. Verb ing atau verb 3 yang agak panjang, dipindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, subjek nggak mau ketemu. Jadi subjeknya itu setelah titik-titik itu, teman-teman. Nah, terus truth itu jadi apa? Posisinya truth itu sebagai apa? Dia sebagai objek dari preposisi of. Preposisi itu setelahnya harus ada kata benda untuk dirubah menjadi keterangan. Nah, itu setelah of belum ada kata bendanya. Maka harus dicarikan kata benda dulu. Nah, jadi nanti kalau dibaca, located in the back of the throat is the epiglottis. Kalau diartikan terletak di balik kerongkongan ada epiglottis. Seperti itu. Sir, semisal truth is being, apakah diperbolehkan? Kalau truth is being located in the back of the throat is, jawabnya nggak bisa, Mister. Kalau mau dikasih being, itu nanti ada it-nya dulu biasanya. Jadi, the throat is it being atau is there, itu bisa. Is there being the epiglottis, itu bisa. Tapi kalau is being aja langsung nggak bisa, Mister. Dapat ya? Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke number 4. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta dan juga jawaban alfa. Mari kita cek. Seperti biasa, dicari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada predikat was, right? Kemudian itu auxiliary, teman-teman. Predikat verbnya adalah, atau gini, itu kan predikat tuh. Sebelumnya harusnya ada subjek, ya kan, teman-teman? Tapi adanya keterangan tahun. Kemudian kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, itu tidak ada kata benda ataupun kata ganti. Tidak ada juga gerund. Ya kan? Yang alpha itu preposisi atau conjunction, teman-teman. Nah, kalau kita masukkan preposisi di sini, 1869 nanti jadi keterangan. Since itu juga bisa jadi preposisi artinya sejak, bisa jadi conjunction artinya karena. Ya, kita kalau masukkan preposisi nanti 1869 jadi keterangan ya, nggak bisa jadi subjek. Until sama in itu juga preposisi, teman-teman. Until juga bisa jadi conjunction. Sama, itu nanti kalau dimasukkan preposisi di sini, 1869 itu menjadi keterangan. Nah, keterangan apa? Keterangan waktu. Nggak mungkin subjek dibuat dari keterangan. Jadi, teman-teman, nggak mungkin kan kalimat nggak punya subjek. Subjeknya itu bukan di sebelumnya predikat, tapi di setelahnya predikat. Nah, subjeknya itu adalah yang the first transcontinental railroad, verb-nya adalah completed. Jadi ini inversi. Teman-teman disuruh mencari penanda inversi di titik-titik. Oke, jadi di sini teman-teman disuruh mencari penanda inversi. Nah, di pilihan A, B, C, D, penanda inversi itu adalah kalau Charlie sama Delta nggak bisa ya, teman-teman. Kenapa? Karena nanti jadi keterangan waktu. Keterangan waktu itu bukan penanda inversi, teman-teman. Kecuali kalau dia negatif. Nah, yang alpha sama bravo kemungkinan bisa karena ada kata not-nya. Itu jadi negatif nanti keterangan waktunya. Nanti jadi penanda inversi nomor 3. Nah, masalahnya teman-teman, not since itu tidak ada. Tidak sejak itu tidak ada dalam bahasa Inggris ya. Kalau not since ada, tapi artinya bukan tidak sejak, tapi bukan karena. Sedangkan since yang artinya karena itu kelas katanya conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikat cuma satu.
Jadi Bravo nggak bisa teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Ya, nah nanti kalau dibaca, not until 1869 was the first transcontinental railroad completed in the United States. Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1869 rel kereta api transkontinental pertama kali itu selesai atau diselesaikan di Amerika Serikat. Seperti itu. Kemudian gerund apa, Mister? Gerund itu adalah verb ing, Mister, yang fungsinya jadi kata benda, entah di subjek, entah di objek. Itu kan di pilihan ganda tidak ada verb ing. Nah, verb ing itu bisa jadi subjek, namanya gerund itu. Oke. Kemudian, ya Miss, silahkan. Not until karena inverted tadi ya. Betul, Miss, karena di kalimat di soal itu kan dibalik. Kan tadi kan ada predikat. Dulu baru subjek. Betul. Maka di sini kita disuruh mencari penandanya. Nah, biasanya kita dikasih penanda inversi, kadang kita sudah diinversi soalnya. Kita disuruh mencari penandanya di pilihan ganda. Apakah Terutama setiap inverted itu negatif? tadi ada 6, Miss. Ada 6 penanda inversi tadi. Oh ya, Salah satunya adalah negatif adverb. Keterangan yang maknanya negatif, kalau pindah sebelumnya subjek nggak ada komanya, itu nanti harus dibalik, predikat dulu baru subjek. Jadi tidak semuanya harus negatif ya, Miss. Tapi kalau ada keterangan maknanya negatif, pindah sebelumnya subjek tanpa koma sebelumnya subjek itu, maka menjadi penanda inversi nomor 3 dari 6. Jadi totalnya ada 6. Nah, kalau yang negatif adverb itu yang nomor 3. Seperti itu. Nanti teman-teman sambil latihan, sambil buka itu tadi ya, 6 itu boleh dicatat dulu, dipindah dulu di buku, nanti sambil latihan, sambil lihat, sambil latihan, sambil lihat. Itu nanti lama-lama bakal hafal sendiri teman-teman, di luar kepala sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Thank you. You're welcome. Nggak ada ya? Kalau nggak ada lanjut ke nomor 5. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Kemudian kita cek bersama. Ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Oke, ada juga Bravo. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek teman-teman. Nah, sebenarnya caranya, walaupun kelihatannya panjang ya soalnya, tapi sebenarnya ada cara cepatnya teman-teman. Cara cepatnya seperti ini. Ini kita mulai dari cara cepatnya langsung ya. Di sebelum titik-titik kalau kita lihat itu ada conjunction when. Nah, setelahnya conjunction itu fix subjek dulu baru predikat. Nggak boleh diinversi. Jadi carikan di pilihan ganda yang urutannya subjek dulu baru predikat. Ya, tapi kalau mau dari awal nggak apa-apa. Misalkan kalau kita mau pakai cara yang biasanya, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat was. Ya kan? Subjeknya yang mana? Di paling depan ada kata the availability. Nah, kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi ada conjunction when. Satu subjek, satu predikat, satu conjunction. Berarti di titik-titik kita butuh subjek predikat lagi. Ya kan? Yang alpha ada subjek the women's right movement, predikatnya began. Yang bravo ada auxiliary, ini diinversi, tidak bisa teman-teman. Kalau conjunction itu tidak boleh diinversi. Ya. Kalau yang Charlie ada subjek, tapi nggak ada predikat, nggak bisa teman-teman. Oke. Nah, kalau yang delta tiba-tiba predikat diikuti objek, tidak ada subjeknya, nggak bisa. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the availability of higher education opportunities for women in the United States was limited until the mid-1960s when the women's right movement began. Kalau diartikan, ketersediaan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi bagi para wanita di Amerika Serikat sangatlah terbatas atau dibatasi sampai pertengahan 1960-an ketika gerakan hak-hak wanita itu berawal atau bermula.
Seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Alpha, kemudian Bravo. Oke, antara Alpha atau Bravo. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, pencarian kita pertama adalah predikat ya. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada auxiliary did. Verb-nya adalah, ada subjeknya ini ya, Christopher Columbus ini teman-teman. Verb-nya adalah embark di situ. Sebentar. Nah, harusnya kan di sini subjek ya, harusnya kan. Tapi di pilihan ganda itu tidak ada yang bisa jadi subjek, teman-teman. Yang alpha itu keterangan waktu, yang mana dia negatif. Yang bravo itu keterangan waktu, setelah koma itu diikuti kata sifat atau kata keterangan. Just itu punya dua kelas kata. Artinya hanya bisa sifat, bisa keterangan. Nah, keterangan atau sifat nggak bisa jadi subjek. Yang Charlie itu keterangan waktu, nggak bisa juga jadi subjek. Yang delta, not until itu conjunction atau preposisi, tidak juga bisa jadi subjek. Ya teman-teman. Nah berarti nggak mungkin kalimat nggak punya subjek. Artinya subjeknya bukan di sebelumnya did, tapi di setelahnya did. Jadi ini inversi. Teman-teman diminta untuk mencari penanda inversinya. Nah kita cari ABCD yang penanda inversi. Oke. Sebentar. Oke. Nah, di situ kalau yang alpha not until 1492 itu keterangan yang maknanya negatif. Ini yang saya minta teman-teman untuk foto tadi. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang bravo di situ keterangan waktu, koma. Nah, just itu nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Nggak bisa ya. Nggak bisa juga jadi penanda inversi. Tiba-tiba just gitu. Yang Charlie salah karena keterangan waktu itu bukan menjadi penanda inversi. Yang menjadi penanda inversi itu keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat itu pindah di sebelum subjek, nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Ya, nah tapi kalau keterangan waktu supaya dia bisa menjadi penanda inversi, maka dinegatifkan. Ditambahin not. Kalau nggak gitu only seperti itu. Nah kalau yang delta not until-nya belum selesai teman-teman. Not until itu kelas katanya preposisi atau conjunction. Kalau conjunction nggak mungkin ya di sini karena subjek predikat cuma satu. Nah tapi kalau dia preposisi itu harus dilengkapi, harus ada objek setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Nah ini nggak ada objeknya, jadi nggak bisa yang delta. Jawabannya berarti yang alpha teman-teman. Nah nanti kalau dibaca, not until 1492 did Christopher Columbus embark on his famous voyage discovering the Americas. Kalau diartikan, tidak sampai 1492 Christopher Columbus memulai perjalanan gitu ya, atau berangkat pada perjalanan lautnya yang terkenal yang menemukan Amerika atau benua Amerika, daratan-daratan Amerika seperti itu. Oke, lanjut ke number 7. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat place. Purpose yes. Subjeknya adalah it. Sebelumnya ada conjunction fanboys yang ada koma satu sebelumnya. Berarti fanboys ini menghubungkan dua SP.
Nah, harusnya berarti di titik-titik itu harusnya tadi ada subjek sama predikat lagi. Tapi nggak ada. Maka di situ kita butuh subjek predikat. Tapi kok subjek tempatnya di tengah kalimat. Ini tidak wajar. Maka harus kita lihat sebelumnya ada apa. Nah, ternyata benar sebelumnya ada kata not only, itu jadi penanda inversi, teman-teman. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Ya, yang alfa tidak ada predikat nggak bisa. Yang bravo itu tidak diinversi, tidak bisa. Yang Charlie tidak ada predikat nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, ya. Itu ada predikat is, subjeknya DNA replication. Nanti kalau dibaca, not only is DNA replication crucial for cell division, but it also plays a key role in the passing of the genetic information. Kalau diartikan, tidak hanya replikasi DNA penting bagi pembagian sel atau pembelahan sel gitu ya, tapi dia juga memainkan peran kunci dalam dalam turun menurunnya gitu ya, informasi genetik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek teman-teman. Cari predikat dulu. Nah, sebenarnya tanpa mencari subjek predikat, di situ kita sudah dikasih when, conjunction kan. Sedangkan di soal itu ada predikat occurs, subjeknya evaporation. Nah, berarti di sini kita butuh subjek predikat lagi dan tidak boleh diinversi atau harus urut. Itu aturan conjunction ya, CSP. Nah, kalau yang alpha sama yang Charlie udah pasti salah. Ya, karena itu inversi, dibalik nggak bisa. Yang bravo ada subjek a heated liquid, predikatnya is. Yang delta ada subjek a liquid, predikatnya is heated. Nah, jawabannya yang delta, teman-teman. Kenapa? Karena ada N. N itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada verb 3, maka ya sebelumnya juga harus ada verb 3. Nah, nanti kalau dibaca, sedangkan yang bravo itu verb 3-nya di subjek, teman-teman. Itu udah beda lokasi ya, udah beda batas gitu. Kalau N-nya itu di setelah predikat, ya kita melihatnya di setelah predikat atau di bagian predikat seperti itu. Nggak boleh loncat ke subjek. Nah, nanti kalau dibaca, when a liquid is heated and boiled, vaporization occurs, converting the liquid into a gaseous state. Kalau diartikan, ketika sejenis cairan itu dipanaskan dan dididihkan, vaporisasi terjadi yang mengkonversi atau yang merubah cairan tersebut menjadi keadaan gasnya atau wujud gasnya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Nah, tadi saya baru bilang silahkan, udah ada yang menjawab tadi. Nah, memang enaknya gitu, teman-teman. Kalau udah hafal, udah tahu jalurnya, udah di luar kepala itu nanti teman-teman cara ngerjakannya bakal cepet banget gitu. Ketika tes ya. Makanya saya sarankan memang sering-sering ketemu, sering-sering latihan supaya hafal. Nah, seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata exists, subjeknya it ya, teman-teman. Ada conjunction but di situ karena sebelumnya ada 1 koma, maka fanboys ini menghubungkan 2 SP. Artinya sebelumnya itu harusnya ada SP lagi. Nah, tapi di situ nggak ada, teman-teman. Maka kita carikan SP, tapi jangan buru-buru. Kok subjek di tempatnya di tengah, itu nggak wajar. Kita lihat sebelumnya ada apa? Ternyata ada penanda inversi nomor 3. Ya, yaitu negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Oke, jadi cari yang predikat dulu baru subjek.
Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Oke, jadi predikat dulu baru subjek. Kalau yang alpha tidak diinversi tidak bisa. Kalau yang Bravo tiba-tiba ada conjunction lagi, nggak bisa ya, teman-teman. Sedangkan subjek predikatnya cuma 2. Kalau subjek predikatnya cuma 2, conjunction-nya ada 2, nanti kita butuh subjek predikat 1 lagi. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, not only is water essential for life on earth, but unlike other elements, it exists in all 3 states, solid, liquid, and gas. Jadi kalau diartikan, tidak hanya air itu penting bagi kehidupan di bumi, tapi tidak seperti elemen-elemen yang lain atau unsur-unsur yang lain. Air itu ada dalam 3 wujud, yaitu zat padat atau wujud padat air ya, kemudian wujud cair dari air sama wujud gas dari air. Seperti itu, maksudnya uap air mungkin ya. Oke, lanjut terakhir nomor 10. Hati-hati ada jebakan di sini teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, Charlie. Oke. Bravo atau Charlie, kita cek teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada reduces ya, verb SES. Subjeknya adalah solar energy, teman-teman. Nah, di sebelumnya kata reduces, itu ada fanboys but. Nah, tapi setelahnya but ini nggak ada subjek. Berarti but ini, apalagi sebelumnya nggak ada 1 koma, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti but ini bukan menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Nah, karena setelahnya but itu ada predikat yaitu verb SES, maka sebelumnya but itu harusnya juga ada verb SES, teman-teman, di situ yang dihubungkan. Ya. Nah, berarti kita carikan verb SES di sini. Oke. Yang alpha itu inversi nggak bisa, teman-teman. Not only itu kalau tempatnya di setelahnya subjek atau di tengah kalimat, itu bukan penanda inversi. Dia hanya akan menjadi penanda inversi ketika tempatnya di sebelumnya subjek. Jadi alpha salah ya, subjeknya nanti double nanti. Di soal udah ada subjek, ditambahi subjek lagi it. Jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah jawabannya adalah Bravo. Di situ kita butuhnya verb SES. Oke. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, pemborosan subjek, teman-teman, kita nggak bisa. Kalau yang Delta, nah conjunction subjek predikat itu baru bisa dimasukkan ketika kalimatnya itu sudah nggak ada yang hilang. Kalau kita mau tambahi lagi ya maksudnya CSP, nah maka bagian kalimat ini harus utuh dulu. Itu kan kalimatnya masih ada yang hilang. Maka harus dilengkapi dulu teman-teman yang ini. Yaitu carikan predikatnya dulu. Baru setelahnya kalau udah ada predikat kita masukkan CSP lagi nggak apa-apa. Ya, jadi delta nggak bisa karena nanti kita akan tetap kehilangan predikatnya yang gini. Oke. Nah, jawabannya Bravo nanti kalau dibaca solar energy not only provides a clean and renewable source of power but also reduces dependence on fossil fuels. Kalau diartikan energi matahari tidak hanya menyediakan sebuah sumber tenaga atau energi yang bisa diperbarui dan bersih, tapi juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai inversi, teman-teman, yaitu pembalikan posisi kalimat yang harusnya subjek predikat menjadi predikat subjek. Ada 6 penanda ya, tadi yang pertama there, yang kedua keterangan tempat, yang ketiga keterangan yang maknanya negatif, yang keempat more than, yang kelima verb ing atau verb 3 yang agak panjang ya, dan yang keenam adalah kasus conditional sentence yang if-nya dihapus. Nah, nanti saya sarankan teman-teman mereview videonya lagi untuk dicatat kalau teman-teman sudah paham. Nanti kalau ada yang belum paham, boleh dijabarkan ke saya untuk ditanyakan, ya. Kemudian ada pertanyaan, Sir, penanda not only yang terletak di depan bisa langsung ketemu predikat, tapi kalau not until, sebentar. Penanda not only yang terletak di depan bisa langsung ketemu predikat. Tapi kalau not until harus ada objek sebelum predikat. Apakah seperti? Oh, saya dapat maksudnya.
Jadi not only itu dia bukan preposisi, Miss. Only itu adalah keterangan. Kalau keterangan jangan ditambahkan objek. Yang punya objek itu cuma 2 kelas kata, Miss. Yang pertama adalah preposisi. Dan preposisi itu harus ada ya, teman-teman. Harus ada kata benda atau kata ganti setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Nah, tapi kalau dia sudah jadi keterangan, jangan ditambahkan objek. Nah, not only itu, not-nya kan menjelaskan kata only, teman-teman. Only itu adalah keterangan. Nah, keterangan itu tidak perlu dikasih objek. Seperti itu. Nah, kemudian kalau not until, kenapa until itu dia butuh objek? Karena until itu kelas katanya salah satunya sebagai preposisi. Jadi setelahnya pasti harus ada kata benda dulu untuk dirubah menjadi keterangan, Miss. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat? Atau kita ke kamus juga nggak apa-apa. Kita cari kata until, ya. Jadi sama kita cari only ya, biar teman-teman dapat yang saya maksud. Kita cari yang until dulu. Nah, until itu kelas katanya kalau nggak preposisi ya conjunction. Kalau conjunction ya setelahnya subjek predikat. Kalau preposisi setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti supaya menjadi keterangan. Contoh yang preposisi, teman-teman. Itu ini, until March. Nah, itu preposisi diikuti kata benda. Ini menjadi keterangan. Artinya sampai bulan Maret. Itu keterangan waktu berarti ya. Kemudian contoh lagi. Nah, until she had finished speaking. Itu dia conjunction. Untilnya. Oke. Kemudian nah, until last year itu preposisi, teman-teman. Diikuti kata benda tahun di situ. Menjadi keterangan keterangan waktu. Seperti itu. Tapi kalau only itu, teman-teman, sebentar ya. Only itu dia adalah keterangan. Nah, kalau keterangan adverb itu beda. Adverb itu jangan dikasih objek. Setelahnya nggak boleh ada objeknya. Apalagi kalau tempatnya di subjek itu nanti menjadi penanda inversi seperti itu, Mas. Sir, boleh diulang nomor 7 tadi kenapa bukan B? Nomor 7 ya. Sebentar kita cari nomor 7. Nah, barusan yang ditanyakan, Miss. Nah, kenapa yang nomor 7 bukan B? Sebelum saya menjawab, mungkin saya mau butuh bantuan nih. Saya butuh bantuan dari teman-teman nih. Ada yang bisa menjelaskan kenapa Bravo salah? Alasannya apa, teman-teman? Dicoba dulu, mungkin ada yang bisa bantu saya sebelum saya menjelaskan. Salah nggak apa-apa, sepemahaman teman-teman dulu. Kalau menurut teman-teman, Bravo itu kenapa salah? Karena setelah not only itu subjek, padahal tadi kan disampaikan kalau inverted setelah not only itu predikat baru subjek. That's right. Jadi kalau ada not only, tempatnya di paling depan atau sebelumnya subjek ya. Terus nggak ada koma setelahnya, ini menjadi penanda inversi. Nah, inversi itu apa sih? Inversi itu pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan kalau ada not only sebelumnya subjek, maka harus dibalik predikat dulu baru subjek. Ya, dan sedangkan yang Bravo kenapa salah? Karena subjek dulu baru predikat. Ya, makanya jawabannya delta tadi. Predikat dulu baru subjek. Seperti itu, Miss. Kalau contoh untuk yang kata lain selain not only gitu, Sir, mungkin bisa lebih. Oke. Nah, yang not only tadi itu kan selainnya kan itu masuknya ke penanda ketiga ya, Miss? Yang penanda ketiga. Nah, ini misalnya Miss penasaran ingin yang mana? Itu kan ada banyak banget tuh di bawah. Misalnya Miss penasaran dengan yang mana? Atau misal saya ngasih ya, kalau misalkan teman-teman bingung. Misalkan saya cari kata never. Yang sering Sorry? keluar di TOEFL itu. Kalau yang sering keluar di TOEFL itu selain not until apa ya? Nowhere biasanya itu di apa namanya? Error analisis. Nowhere, tapi itu juga jarang sih. Coba yang sering itu Bisa makanya only atau in. kita cari only ya. Sebentar, kita cari on. Tapi kalau only in, saya ragu di kamus ada, Miss. Tapi kita cek aja, siapa tahu kita nemu nanti ya. Kita cari only atau kita langsung coba cari kata only in misalnya. Oh, ternyata nggak ada kalau only in ya. Coba kita cari only aja.
Sebentar kita cari ya teman-teman. Only itu keterangan yang not only. Coba kita cari yang yang only in tadi ya, maaf. Only in. Mari kita cari yang only in yang tempatnya di depan. Atau only yang diikuti keterangan tempatnya di depan. Nah, contohnya ada ternyata, teman-teman. Di sini dijelaskan di kotak grammar. Word order ya, atau urutan kata. Tapi bukan only in, Miss. Dia pakai preposisi only by. Sama tapi aturannya ya. Pokoknya only diikuti preposisi kan itu menjadi keterangan nanti preposisi noun-nya. Nah, itu preposisi noun-nya adalah by improving social and economic conditions. Nah, karena sebelumnya ada only itu menjadi negative adverb. Jadi penanda inversi nomor 3. Nah, setelahnya nggak ada koma, maka subjek nggak mau ketemu. Makanya di situ auxiliary dulu, yaitu can. Subjeknya adalah good health. Nah, ada auxiliary lagi yaitu be. Baru verbnya yaitu achieved. Nah, nanti kalau dibaca, only by improving social and economic conditions can good health be achieved. Kelihatan nggak, Miss? Dapat nggak yang saya gambarin? Dapat, tapi panjang banget ya setelah only itu. Ada yang pendek, Miss. Di bawah ternyata barusan saya melihat. Ini, only then. Then itu juga keterangan, teman-teman. Artinya pada waktu itu. Then itu keterangannya pada waktu itu. Nah, only then, hanya pada waktu itu, setelahnya diikuti auxiliary did. Subjeknya she. Diikuti verb 1, karena auxiliary-nya kan do, dash, did kan. Anggota keluarganya do, gandengannya verb 1. Verb 1-nya adalah tell. Nah, itu auxiliary subject verb. Nah, kenapa kok diinversi? Kenapa dibalik? Bukan she told, tapi did she tell? Karena di situ ada only then. Keterangan maknanya negatif, pindah sebelumnya subjek, nggak ada komanya. Nah, ternyata ada teman-teman di kamus. Gimana, Miss? Tergambar nggak? Only diikuti keterangan, kalau tempatnya di paling depan atau sebelum subjek, dan nggak ada koma setelahnya, subjek predikat diinversi. Iya, cukup. Dapat ya? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Mister, Iya, tanya Miss? dong, yang Boleh, tadi Miss? yang kalimat atas tuh, yang only improving ini tadi, only by improving social and economic condition ini kan kalimat negatif ya, Gimana yang nyebutnya? berarti Boleh, boleh. berarti yang kalimat yang berarti negatif. Berarti kalimat kalau misalkan sebelum dibalik itu awalnya a good health can be Betul. achieved only That's by right. gitu. That's right. Good job. Oke. Jadi kalau normalnya ya, normalnya itu yang SPOK-nya, teman-teman, itu nanti gini. Good health can be achieved only by improving social and economic conditions. Kalau diartikan sama sebenarnya. Kesehatan yang baik bisa tercapai atau bisa didapatkan hanya dengan memajukan atau memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Seperti itu. Nah, karena keterangannya dipindah di paling depan, dan dia keterangannya negatif ya, negative adverb, terus nggak ada koma setelahnya, maka diinversi, Miss. Seperti itu. Oke, mulai paham. Makasih, Mister. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau sering-sering ketemu seperti ini bakal di luar kepala. Intinya sering-sering hajar latihan, supaya nanti kalau udah ketemu itu, kalau pas langsung dari ini ya, real test, enak banget teman-teman. Nggak ada beban sama sekali ngerjakan TOEFL itu. Tapi memang harus sering latihan. Karena teori itu nggak terlalu penting kalau menurut saya ya. Teori itu hanya bagaimana orang menyampaikan. Makanya yang saya sampaikan dengan tutor yang lain pasti beda. Sesuai pemahaman masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup teman-teman. Thank you so much for today. I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum and have a good night everyone. See you next time.